ketika dalam sakaratul mautnya mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, niscaya apabila Engkau menangguhkan kematianku, fa asaddaqa, niscaya aku akan bersedekah. Niscaya aku akan bersedekah. Wa akum minas shalihin, dan niscaya aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam kenikmatan, baik sifatnya rezeki, keimanan, kesempatan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Maka dari itulah ketika seorang hamba tersebut, ketika dalam sakaratul mautnya mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, niscaya apabila Engkau menangguhkan kematianku, fa asaddaqa, niscaya aku akan bersedekah. Niscaya aku akan bersedekah. Wa akum minas shalihin, dan niscaya aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Teman-teman yang berbahagia, kalimat yang luar biasa sekali yang Allah berikan kabar kepada kita semua. Ketika kita di sakaratul maut kita, menuju kematian kita, maka orang tersebut ingin menyedekahkan hartanya yang lama ia tumpuk. Karena apa? Karena dari sinilah ketika nanti kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita. Berupa apa? Tidaklah seorang hamba tersebut bergeser kakinya ketika ia menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari penghitungan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan, an malihi min aina iktasabahu wa aina afnahu anfaqahu. Ketika hamba tersebut menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari penghitungan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan, dari mana asal harta ini ia dapatkan dan untuk apa ia gunakan. Pertanyaan yang paling berat, 1 rupiah, 2 rupiah ia gunakan untuk apa? Ia dapatkan dari mana? Ataukah kenikmatan berupa harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada hamba tersebut untuk bermaksud kepada Allah, ataukah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Karena potensi ketika hamba tersebut mempunyai banyak kenikmatan berupa harta, ketika ia tidak dimanfaatkan untuk bersedekah, manfaatkan untuk berinfak, manfaatkan untuk di jalan Allah, maka dipastikan ia bisa dimanfaatkan untuk bernasihat kepada Allah. Maka dari sinilah Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah mengatakan kepada kita, la yatimul ma'ruf illa bisalasah. Hamba tersebut tidak akan pernah mengetahui kebaikan kecuali ia mengetahui tentang 3 hal. Takjiluhu, ketika ia mengetahui suatu kebaikan, suatu ladang pahala, maka takjiluhu, dia menyegerakan dirinya untuk segera menyambut kebaikan tersebut. Ketika ia mempunyai harta, ia sambut kebaikan tersebut dengan hartanya. Ia infakkan hartanya di jalan tersebut. Takjiluhu. Kemudian yang kedua adalah tasghiruhu. Ia menganggap kecil apa-apa yang pernah ia lakukan selama ia hidup di muka bumi. Amalan-amalan yang pernah ia lakukan selama dia hidup di muka bumi ini. Meskipun ia berinfak 1 juta, berinfak 2 juta, 10 juta, 1 miliar, 2 triliun, 3 triliun, tetapi di matanya, di sisinya, maka ia dianggap kecil, seakan-akan ia belum pernah melakukan kebaikan tersebut, berinfak tersebut. Maka dari sini ketika hamba tersebut mempunyai sifat ini luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga adalah taktimuhu. Dia mempunyai sifat yang selalu menutupi kebaikan yang pernah ia lakukan. Meskipun ia berinfak 1 miliar, ia tutupi sebaik mungkin ia melakukan hal kebaikan tersebut. Agar apa tujuannya? Ketika ia kembali kepada Allah, ia lolos dan ia berhasil. Ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan, dari mana hartamu engkau habiskan? Dan untuk apa hartamu? Dari mana engkau dapatkan? Dan untuk apa engkau habiskan? Mudah-mudahan kita selamat dari pertanyaan itu semua.